dikasih yang namanya garis apa sih garis tebal outline. Caranya kalian bisa langsung pencet ini pen tool, bisa di drag, di zoom bagian sini, lalu dipilih. Ini butuh kesabaran sih, lalu dipilih bagian sini. Jadi ini mengelilingi area yang pengen kalian tonjolkan. Di si mata orang yang melihat langsung tertuju ke sini. Nah, cara menyesuaikannya, kok nggak muncul ya? Pencet. Jadi muncul di sini ada 4 titik. Nah, 4 titik ini adalah garis dari si pen tool. Nah, setelah itu si garis ini ditebelkan. Di outline itu ditebel no. Aku lupa ya caranya yo. Oh iki sorry. Ketemu. Langsung ketemu. Nah, itu. Jadi kalau sudah kalian pencet di bagian sini ada, nah ini gambar pengaturan, thickness-nya dinaikkan 3. Nah si warnanya, caranya ganti warnanya kok begini. Nah jadi jadi warnanya ini bisa pakai hitam. Jadi hasilnya seperti oke ini sih. Halo Ikam. Kok layarnya kok nggak muncul sih layarnya? Layar pen tool? Hah? Oh ngono ta? Ya dulu biasanya Mas. Biasanya gitu ya? Kalau nggak ditambahi masuk ke layar yang itu. Terus ini tadi masuknya ke layar mana tulisan? Repot ini. Coba exit. Coba di itu pen tool terus exit biasanya. Pen tool terus exit. Iya. Escape. Ya itu. Nah, itu udah. Oh, baru tahu saya. Terima kasih. Tapi kok hilang mana, Kam? Ya pergi, Kam. Itu Mas di pen tool tuh pakai yang shape, bukan pakai yang part. Oh, pakainya yang shape. Ini pakai shape gini. Nah, gimana? Lah. Nah, itu kan ada yang fill, ada yang stroke, Mas. Oh, ini yang aku cari. Ya, terima kasih. Sorry. Terima kasih. Jadi maksudku kamu gini, Rek. Tapi kamu aku soalnya karena nggak nemu caranya. Dan terima kasih sama Ikam. Jadi, maksud saya gini. Kok nggak muncul layarnya? Nah, ternyata di bagian sini itu harus pakai shape. Nah, kalau sudah gini kan muncul di sini ada layar baru. Nah, maksudku ngono, Kam. Iya, Mas. Nah, si garis tebal ini dinaikkan lagi ketebalannya 2 atau 3 terserah. Enaknya, seserunya. Nah, kalau sudah sama seperti di sampingnya juga, daerah mana yang menjadi
bagian yang ditonjolkan. Nah, klik, sorry, klik. Duh, oh enggak, sorry. Di hasilnya kok kelihatan lebih menonjol di area yang sudah dikasih garis. Nah, lanjutnya sampai selesai. Kalian lanjutkan bagian mana yang ditonjolkan. Nah, sudah jadi, guys. Nah, ini sebenarnya sepele tapi kelihatan mencolok kalau sudah dilihat dari kejauhan. Coba bandingkan kalau si garis tepinya itu enggak ada. Bedakan sama ini. Jadi si dosen langsung kelihatan, wah, daerah sini. Oh, perubahannya gini. Nah, setelah itu tinggal ditambahkan keterangan. Mungkin bisa dikasih tulisan. Ini site. Tambahkan code. Tinggal kreasi kalian. Gimana? Kalau pengen menyesuaikan bentuk sini, tinggal di Ctrl V. Kalau kalian pengen kasih warna, silakan. Sini pencet pentul lagi kalau pengen masukkan. Kasih warna biru. Dia mencolok banget. Bisa dikasih warna hijau. Nah, hijau. Opacity-nya bisa diturunkan. Nah, jadinya kan gini. Oke. Lanjut ke sebelah sampingnya. Di sini berubah. Iki kalian wes mulai tak durung? Loh, ya wes tak tunggu wes dari sini dulu. Bikin tulisan site di bagian step 1. Ada yang kesulitan? Kalau ada yang kesulitan jangan sungkan-sungkan tanya, Rek. Aman, Mas. Oh, aku mau juga kesulitan kok hikam. Trial version. Oh, coba share screen, coba gantian. Soalnya aku Mas, nanya, Mas. Ya, Mas, Mi? tanya, Mas.
Kalau misal tadi itu ijo-ijonya kayak dibuat arsiran gimana Mas? Kalau dibuat arsiran, sebenarnya banyak cara, Iya. tapi aku biasanya ambil pattern, ambil gambar dari internet. Terus jadi gini, oke, coba. Iki aku masih share screen kan? Masih Mas, masih. Masih Mas. Apa sih kata kuncinya? Garis miring-miring itu. Miring. Garis miring. Arsiran. Kau no yo. Garis miring. Oh, aku punya. Sorry. Iya, buka maneh. Cek. Oh, bukan. Arsir. Apa sih arti hedge? Astagfirullah. Nah, kilo maksudku hedge. Pakai sing yo. Pakai Shutterstock dengan contoh pakai yang ini ya. Biasanya cara gini, klik kanan, copy image, preview export wae, pokoknya gambar yang penting ditempel. Ya preview juga boleh, silakan kalau pengen pakai gambar yang kualitasnya tinggi. Di sini nggak ada ini kan, nggak ono watermark, jadi nggak boleh jupuk Ctrl V. Sebetulnya gratis ya. Gratis, nah itu watermark. Ini kan, nah ini wes muncul kan di gini. Nah, aku kan aku pengen nempelkan di area yang atas ini. Tinggal di Ctrl T, tempel. Kalau di Adobe Illustrator ada apa sih ini? Ada pola otomatis, jadi tinggal ditempel, tinggal diklik langsung muncul, nggak perlu download. Setelah itu dipakai ini polygonal lasso tool dan di delete. Nah, hilang kan? Layarnya diturunkan. Nah, itu jadi. Kalau pakai caraku, kalau Hikam caranya apa kira-kira? Main mas gitu Mas. Clipping mask. Pakai apa? Main clipping mask. Clipping yang diklik pakai masking gitu. Iya Mas. Oh iya itu juga bisa pakai masking. Jadi ya sama, tapi kalau aku kan tadi dihapus, kalau Hikam kayak masking. Jadi mungkin maksud Hikam tadi gini. Pakai poligonal. Nah, area sini bisa dirapikan. Hapus. Lalu dipencet mask. Ini kan? Klik. Teknik clipping mask. Kan pengen ada simbol panah ke atas. Ini kan awalnya dari sini, lalu si box ini naik ke atas. Push and pull. Nah, mungkin dikasih simbol panah ke atas. Kalian bisa mulai dari sini, create new layer.
New layer, lalu manual bikin. Atau ada cara lain? Kalau aku biasanya gini. Nah, kalau sudah terus dikasih warna, teman-teman bisa pakai brush. Bisa pencet B. Oh, ngambil di internet itu lebih gampang mana itu? Power clip. Dari Word, Mas. Dari Word boleh juga, banyak sekali cara. Silakan kalau pakai cara yang mana. Kalau aku biasanya pakai manual deh. Biasanya warna apa sih? Merah. Klik. Nah, jadi kelihatan ada simbol bahwa ini ada suatu masa yang diangkat. Wah, asik. Dan kalau pengen menduplikat, menggandakan ini, bisa pencet Ctrl J. Ctrl J lalu diklik dan di Ctrl J. Atau bisa itu sambil ALT, Mas. Oh, ALT. Gimana? Iya. Nah, itu. ALT sambil move itu. Move apa dah namanya? ALT sambil klik. Woi, ajaib. Oh, baru tahu saya. Oke, terima kasih lagi, Gam. Asik. Ini trik baru. ALT drag. Wah, nggak harus pencet Ctrl J. Mantap. Ada cara lain lagi yang lebih keren. Sulapan. Ada lagi sulapan kabeh. Download toko Google tinggal Canva. Aku biar malah gawe tekan SketchUp, gawe diagram gini, Mas. Repot. Aduh, sapanai. Aduh, selak dinteni. Gak Gak apa-apa kopen untuk Mi. lulus untuk Ngajimu gak kopen Mi ngono. Gawe panah toko 3D SketchUp. Min tambahi di area sini. Kasih plus masa. Ctrl P dan dikecilkan. Aku mau koyok krungu suara Pandu. Baik lo aku. Oh, baru selamat datang Pandu. Basket mang. Trial Pocket mau version. anjay, gak krungu suarai. Ya awal wis mau mulai bolak-balik. Iki teman-teman pada mengikuti kabeh kan? Aman, Bet? Aman. Trial version. Ayo, monggo share screen. Trial version. Aku males aku tok share screen. Trial version. Ayo ganti sama lagi. Aku pengen apa yo? Trial Tahun version. aku ayo. Tunjuk langsung ya. Anu, Pit, Trial mesti Pit. version. Aku nggak. Pitri. Eh, Ndang Pit. Coba Trial dulu, version. ya. Hah? Aku nggak ngeliat laptop di HP. Oh, iso yo di HP. Enggak, maksudnya ini ngazumnya nggak HP, nggak HP, nggak laptop, Mas. Aku nggak netting HP, nggak netting laptop. Oh iya wes, Version. apa sing nggih laptop? Balia. Filmnya itu. Trial version. Balia. Bal. Trial version. Share screen bal. Trial Aku version. kurang iki Balia iki. Halo, Balia? Trial version. Hikam wis kau apa hikam. Ya wes hikam. Sama Trial pakai version. HP, Mas. Waduh. Google Meet-nya. Ojo alasan terus, Rek. Trial version. Wis cukup Fitri aja enggak? Bener. Beneran, Mas. Trial version. Rama Putri, ayo woi. Trial version.
Hilmi biasanya Mas pakai itu laptop Mas. Trial versi, Mas. version. Iya kan? Coba kan? Hilmi, Trial version. Me, Hilmi. Kelmi, Trial version. Kelmi Mubarok, share screen me. Trial version. Iki gak muncul pisan arek iki. Siun. Siun. Kendala sinyal Mas, nyerat Mas. Aduh. Ayo mikir apa meneh alasannya udah ini. Ayo. Irsat. Trial version. Oh iya, Pit. Oh, Pit. Ngono ya, Pit. Aja Trial ini gue sih. Oke. Ya wes, lanjut. Lanjut. Apakah layar saya sudah share screen? Apakah suara saya terdengar, teman-teman? Terdengar Sudah. Mas. Oh, terdengar jelas. Oke. Kedengar. Yoi. Setelah itu Trial version. ya tinggal kopas kan berarti. Tadi niat awal enggak, coba kalau bisa dari step by step itu pakai simbol yang berbeda. Kalau perbedaan dari sini sama sini, ini ada 3 perubahan. Jadi area sini saya naikkan, ini dimundurkan. Ya, jadi nantinya di bagian sini bisa digunakan untuk area bolong. Nah, kadang presentasi yang semacam ini kalau nggak dibarengi sama sama mikir, sama pengen jelasin apa, itu bakalan susah. Ya pokoknya bentuknya seperti ini, Pak. Wah, itu pasti repot itu ke belakangnya. Mungkin bisa dipakai ini. Ada semacam sedikitnya wis di area bawah. Ada semacam aliran air, wasik. Aliran air itu ben kelihatan real, ya pasti caranya. Masuk panahnya. Gelombang. Oh iya nih, air itu lebih identik sama gelombang-gelombang. Seru ya nih gini yuk. Iki nggak gelombang iki ya apa caranya iki, berarti ambil dari Google aja lebih gampang. Simbol air. Masih lama kan? Hujan. Halo. Mas. Halo? Masih lama dah? Tinggal loro. Budeku tinggal. Oh, ya wes, gak apa-apa. Off cam ya aku. Tetap nggak sini tapi off cam ya. Oke, makasih. Tutup kan wes, gak apa-apa. Hah? Enggak apa-apa. Kan pakai handset. Iya. Waduh, ya lagi. Lanjut ya. Pakai simbol yang aku pengen yang ini. Yang lebih gede gitu. Lagi keren ini. Ini juga boleh copy image. Paste.
si background-nya bisa dihilangkan pakai Magic Wand Tool. Klik hilang, lalu select dan dipindah. Awannya gimana? Nah, kalau kalian pengen menggabungkan layer bisa pakai Ctrl E atau merge layer. Nah, ini udah jadi satu. Tapi nggak kelihatan gemoy, bisa dikasih warna biru. Seru kan? Woi, caranya gini, Rek. Aku nggak ngerti cara yang tepat gimana. Biasa cara aku itu bisa jadi satu, klik kanan, lalu di select layer di sini, select pixel, bukan select layer, select pixel, habis itu diwarnai brush, oh nggak ngerti cara cepet sih ya bu, teman-teman ada yang punya cara cepet? Itu mas, apa dan lupa namanya tuh, coba kiri mas, pakai color overlay mas, color overlay. Overlay. Iya. Oh yang hapus background tadi? Bukan mas, di Mana? layar awannya tuh diklik kiri mas, di layar klik kanan. Klik kanan. Terus? Bukan mas, di layar yang itu mas, di daerah layar. Nah yang ini? di situ. Iya. Klik kanan. Di yang nama-namanya tuh mas, bukan di oh area iya, ini. oke. Ada Klik kanan terus? nah, yang pakai yang itu aja mas, yang efek di bawah mas. Kembali. Iya mas. Nah ya itu kan, klik Klik 2 kali. Ya. kali. Nah itu ada color overlay. Sandy. Ah, ini kan? Nah itu. Oh ngono. Oh. Oh ini cara baru. Boleh. Tapi menurutku anu yo tiap buka blending option itu pasti butuh loading. Ya nggak sih? Loadingnya itu butuh waktu. Oh, iya. Aku biasanya pakai yang efek itu mas. Apa? Yang efek di bawah tuh ada logo efek. Oh iki. Terus? Nah, terus ada color overlay itu. Wah iki lebih cepat iki. Wah mantap. Boleh. Kapasitinya bisa diturunkan. Ya tergantung komposisinya yang asik ya bos. Terserah. Boleh gini. Nah oke. Nah iku kasih apa nih yo? Wes lah cukup lah. Nah iku yang terakhir, step terakhir. Step terakhir aku pengen masukkan area hijau di bagian atas. Sama sih caranya di new layer, layarnya akan kosong lalu dikasih warna. Entah kenapa kalau aku bikin gini nggak pernah pakai sesuatu yang berbau objek semacam pen tool.
Jadi aku lebih seneng gini terus pakai brush. Jadi lebih apa ya, lebih berasa seperti main di atas kertas. Lagi di sebelah sini. Ini juga brush. Atau bisa pakai iki yo. Pen bucket yo. Lebih cepat ya kayak. Nah, kalau sudah Ctrl D. Ya, mungkin area sini juga dikasih warna hijau. Boleh. Vertical garden. Sorry. Kok kayal ya Malian? Oh, dikasih pohon. Di sini juga bisa. Kalian bisa gambar sendiri, ribet, atau mending cari gambar di Google. Di vektor. Wah, kan langsung ada kan. Nah. Waduh, desain by FreePic. Nggak apa FreePic. V image. Ctrl V. Nah, itu bisa dipakai pohon yang mana, tekan yang ini. Bisa di masking. Nah, lalu bisa dihapus warna putihnya pakai banyak cara sih. Salah satunya pakai multiply. Tapi multiply kayak nggak terlalu saya sarankan soalnya bagian area pixel yang lain bakalan tetap muncul. Nah, ini cara biar bisa ambil cuma gambar yang ini, kalian bisa pakai rasterize. Oke, aku nggak bisa di rasterize. Apa lagi? Aduh. Oh, pakai Ctrl E sama aja lah. Yang tahu mungkin rasterize yang udah ada di masking. Jadi biar kalau membuat besar kecil nggak sampai selebar ini. Di apa? Ctrl C. Enggak wae. Ctrl C udah akeh. Oh, iku boleh nggak boleh. M iku maksudnya ini kan ya. Cukup cuma bagian kita Ctrl C. Dan tuh, sorry, saya pilih kemana? Ctrl C. Nah, ini kan. Nah, ukurannya mulai kecil. Yuk, sudah selesai. Tinggal kalian tambahi lagi, terserah kreasi kalian. Bisa ditambah keterangan. Step 1.
kayak apa yo? Verdana. LT Dragway. Cepet banget. Akhirnya saya tahu bagaimana cara kopas yang cepat. Yap. Step 2. Step 3. Biar lurus tuh biasanya objektif, Mas. Oh, pakai shift. Boleh. Shift. Oh iya, lurus. Thanks lagi, Kam. Sudah selesai, guys. Mau diapain lagi terserah kalian. Mau ditambah boleh. Yuk. Dulu. Dari sini ada yang pengen dibahas? Halo? Cara ini bisa dipakai di semua PA, mulai PA4, PA5, PA6, bahkan tugas akhir juga bisa. Bahkan nanti pas waktu dunia kerja sangat disarankan, karena pas waktu dulu PKL saya pakai cara ini dan bos saya seneng lihat deh, jadi adem. Kalau begini kan adem, jadi kalau cuma ekspor dari kecap kan ya biasa. Kalau teman-teman pengen punya ada aksen bayangan kayak gini, nah ini ada sedikit campur tangan sama Ray atau Inkscape atau software yang bisa dibuat untuk merender dengan style of write. Nah, nanti kelihatannya seperti ini, muncul bayangan-bayangan. Yup. Karena ini tadi nggak nyenggol-nyenggol software lain, jadi saya cuma pakai Photoshop. Rek, share screen rek, sing wis mari. Gantian. Halo. Ada yang sudah? Ikram. Mimi, Rismi. Fahmi Mutakin. Halo, Fahmi Mutakin. Ajeng. Ayunina. Ada yang sudah selesai? Najib. Halo, Najib. WA. Gimana cara biar dapat tes dari diagram kita? Soalnya sering balik utak-atik Photoshop cuma karena kurang serak aja. Lagi di luar, Mas. Sebenarnya banyak cara dan ya apa cara nih? Kalau caraku kepuasan dari desain itu sebenarnya kalau dituruti nggak ada habisnya. Bener nggak sih? Bener nggak sih, halo? Benar.
Ya bener. Ya pernah nggak sih kalian ikut desain bareng terus kok nggak keren. Tugas kalian nggak mari dan terpaksa harapannya nggak bisa maksimal. Nah, caraku mengantisipasi biasanya apapun yang melibatkan digital itu sebelumnya di sketsa dulu, direncanakan dulu. Apapun yang berbau eksekusi sebelumnya direncanakan dulu. Jadi nanti kalau seumpama pengen diagramnya kayak gini, nanti di situ ada elemen apa aja. Akan warna hijau. Jadi yang main adalah imajinasi. Nanti kira-kira jadinya seperti apa? Nah, aku mungkin bisa meminimalisir rasa kurang serp ketika di belakang nanti. Nah, menurut kalian ya apa caranya? Menghilangkan rasa kurang serp biar nggak bolak-balik. Saya kurang serp, jadi pengen balik. Saya pernah ngulangi desain itu sampai 4 kali. Kan yang di ACC Asdos justru yang pertama kali saya bikin nyesek banget. Di 3 kali setelah nggak dipakai. Wah. Jadi cara saya biar sertnya itu langsung kecapai atau paling nggak bisa lebih mendominasi, biasanya diambil step di awal itu direncanakan. Bahkan sampai finishingnya, nanti finishingnya pengennya seperti apa. Pengen yang ada hijau-hijaunya, atau kalian bisa lihat style di Pinterest, berikan acuan. Namanya mood board. Kelas interior pasti tahu kayak teman-teman kan ambil interior lagi. Mood board ikut kalau di digital finishing seperti ini biasanya dipakai acuan rencana ke depan. Jadi kayak tadi saya ambil acuannya seperti ini. Oh, ini nanti ke depannya aku pengen finishingnya aku ya targetnya seperti ini. Nah, ketika prosesnya, oh di sini nggak ada bayangannya. Oke lah, mungkin 80% atau 90% keinginan kita sudah tercapai. Cuma bedanya nggak ada bayangan. Itu sih kalau caraku. Oh di sini nggak ada. Oh perbedaannya mungkin tipis banget. Tapi merencanakan semua hal di awal itu lebih baik daripada tidak punya rencana apapun. Oh ya sekalipun bagus, itu mesti bakalan merasa kalau desain kita nggak ada habisnya. Mari sih nggak mari. Yang pengen berbagi cerita. Oh. Nah, iki aku katakan aku kurang serk ya. Oke, kurang serk. Aku pengen nambahkan orang-orangan gitu. Cari lagi orang siluet. Cari lagi. Wah, iki keren iki. Aku pengen sing iki. Oke, copy image. Tempel. Hapus. Oke, ini mungkin enggak satu, atau mungkin dikasih banyak. Jadi kelihatan kan bagaimana orangnya di sini. Nah, yang sini udah oke lah. Terus ngetek lagi sebelahnya. Wah, kok ini kurang keren. Tambah apa lagi ya? Tambahi sinar matahari dari arah sini. Itu kalau dituruti nggak akan ada habisnya soalnya. Yang namanya juga desain, nggak ada desain yang selesai. Pernah dengar istilah gitu? Katakan gini. Nah, oke. Yang ini udah seret, oke, ganti lagi. Kita lihat dari awal lagi, dicek. Waduh, ini kurang mantap lagi nih. Oke, ditambahi ukuran.
ukurannya 150 meter ya kalau dituruti terus. Oke. Oke, udah selesai yang bagian sini. Geser lagi. Oh, ini tadi kayaknya udah selesai. Pengen nambahin lagi. Risiko nggak bakal selesai itu terus. Bahkan sampai berhari-hari, bertahun-tahun itu nggak bakal selesai. Emang hasil kita juga makin bagus kan, tapi kadang ada yang melenceng gitu. Ada yang justru kayak materinya dirubah jadi ungu atau gimana. Ada yang pengen berbagi cerita? Feedback, ya Bu. Halo, halo. Trial version. 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 Ya, Trial version. tergantung parameter. Ada yang pengen memuaskan diri Trial sendiri, version. ada yang pengen memuaskan klien, ada yang pengen memuaskan dosen, ada yang pengen memuaskan itu ya. Di rencana awal itu Trial memuaskan. Boleh. Trial. Ada yang pengen berbagi cerita lagi? Ini diterusnya gue nonton ya. Aku gambar terus bahkan sampai bertahun-tahun ini juga nggak mari-mari. Oh, tak terus namanya. Lanjut di mana yo? Lagi sambil menunggu. Trial version. Trial version. Monggo dipersilahkan. Trial version. Irsat, aku mau Trial ketok version. Irsat kok ya. Irsat, Oh Mas, Trial version. gimana Mas? share screen, Sat. Saya di HP Mas. Trial version. Arek modern di HP. Trial version. Trial version. Itu sih Mas, apa kalau bisa itu apa ya? Trial version. Mungkin lain kali apa ya kayak sharing ini Trial kayak struktur version. gitu Mas, buat struktur kayak struktur cangkang gitu Mas. Soalnya teman-teman tekbang ini Trial version. kayaknya ini masih bingung sih Mas. Tekbang 3 kelasnya Pak Turi gitu Mas.
kayak struktur cangkang, Trial terus version. apa yang space frame kayak gitu, dan yang lainnya gitu Trial Mas. version. Aduh. Waduh. Lengkuan dan lain sebagainya gitu Mas. Valia gimana Valia? Najib, teman-teman 18 iki ya Pak, ya Pak. Ada Trial komentar, version. ada komentar. Struktur. Trial version. Ya, saya serahkan kepada Sela. Silakan Sela. Trial Kan version. mungkin karena kan banyak ini apa tambahan tools di SketchUp begitu mungkin Trial version. ya itu. Trial Tambahan version. Ya pakai Curvilove Boleh. dan lain Trial sebagainya. version. Suara mbak-mbak siapa itu? Sela. Trial version. Gimana Najib sama Sela? Apakah ada rencana ke depannya? Trial version. Trial version. Kalau mau yang struktur gitu, yang penting ada yang ini sih. Halo, sepertinya Sela putus-putus. Halo. Ya putus-putus. Yang Gimana Sel? tapi yang penting bisa ngasih mati. Ya Pak Sel? Putus-putus. Halo. Ya, Sela putus-putusan. Vida. Halo, Vida. Sepertinya tadi ada Vida. Halo. Aku sempat Dota. Wah. Dengar nggak Mas? Saya kira sempat Dota ya. Ya mungkin nanti kedepannya bisa dipikirkan lagi kalau urusannya sama arsitektur. Gini, sorry. Kayak yang dimaksud Irsad iki masalah drafting soal struktur itu loh. Iya nggak Sat? Gimana Mas? Sing kamu maksud tadi ku masalah itu gimana caranya drafting soal struktur gitu kan? Gambarnya Mas di Iya, SketchUp. Soalnya tadi aku dengar kamu pakai gitu kan. Iya Mas. Ayo, bisa sih. Nanti kan kemarin nggak salah ada kan yang list SketchUp bahas plugin. Iya Mas. Nah ya itu
Ya bener katanya Mas Najib tadi dari divisi riset ini yang apa ya, yang mengembangkan kan, bagian yang mengembangkan kan. Tapi bukan berarti beban belajarnya di divisi riset ya kita semua yang kepingin dan tertarik ke situ ya mari belajar. Nah nanti divisi riset itu bagian kayak mengakomodasi itu semuanya itu. Nah baru kita bisa Pak Guru. Iya. Nah, aku nangkep apa yang dibilang Rudi. Sebenarnya ini tantangan juga, urusan dengan struktur pun kita juga bisa melibatkan digital, bisa melibatkan komputer. Banyak software yang bisa dipelajari, teman. Mungkin ke depan nggak tahu sih nanti. Ada Tekla, ada SAP, ada ETAPS, ada apa lagi ya? Oke. Arsik. Ya, aku nggak ngerti sih. Ya Arsikat juga bisa, Revit juga bisa. Nah itu bahkan itu lebih dari struktur kalau setahu itu. Jadi lebih universal lagi yang dibahas. Lebih, ya Irsyad kalau pengen belajar silakan install SAP. Iya Mas. Ini ada saran dari Mas Najib ada saran. Kalau dari divisi riset kayaknya difokuskan ke satu aplikasi dulu aja ya. Soalnya pasti aplikasi baru nanti porsi belajarnya dibagi terus. Jadi dibagi-bagi gitu di forum. Masih belum begitu terencana sebenarnya kalau boleh minta saran ke teman-teman semuanya. Jadi ya benar sih katanya Mas Najib ini. Jadi tantangan kita kalau belajar software yang baru itu kan artinya beberapa software yang sudah kita pelajari untuk sementara ditaruh kayak gitu kan. Nah, jadi itu artinya kan berarti kita harus masing-masing bagi beban belajar bersama. Itu gunanya kemarin kita ngelis bareng-bareng itu soal materi yang kita tahu itu soalnya buat minimal satu orang itu punya satu spesifikasi materi sendiri. Itu nggak apa-apa. Soalnya nanti kan ya tetap dibagi ke forum kan. Nah, makanya itu namanya tadi oleh satu orang punya satu pengetahuan ditambah sama yang lain kan sama lengkap. Sorry di sini agak ramai. Aku saya seru gambar ya. lanjut. Trial version. Trial version. Ya rencana yang dikatakan Rudi Trial version.
sangat bagus sekali. Dulu kita juga pernah mencoba semacam Trial version. kamu bagian Blender, kamu bagian Revit, kamu bagian Archicad, bagian ini. Trial Dulu itu version. sempat juga dari masing-masing kepala, masing-masing individu punya spesialisasi Trial version. dalam software. Jadi ketika forum langsung hajar ada inovasi Trial baru, inovasi version. baru. Dia yang didapat itu pasti. Bahkan belum ada tutorialnya pun kita Trial juga version. bisa nemu. Mungkin nanti bisa Trial diterapin version. kalau teman-teman udah siap. Atau sekarang udah siap? Nggak tahu sih nanti. Trial version. Cuman nanti kalau emang benar-benar bisa itu nanti wah bakal Trial version. skill komputasi kalian bakalan meningkat banget. Aku dulu ngerasa banget Trial version. sekarang ya. Dulu aku comot ilmunya Archicad dari Rudy. Aku comot Trial ilmu version. Blendernya dari Pandu. Aku comot dari Vire siapa. Nah, enaknya pas waktu Trial di PKL, pas waktu di kerja, pas waktu di tugas akhir. Nanti kalau ada tantangan dari dosen, kamu bisa Trial pakai version. software ini untuk menyelesaikan suatu permasalahan ini katakanlah. Jadi kita udah punya Trial dasar version. gitu enggak. Akhirnya hampir semua software yang kita tahu dari teman-teman kita Trial bisa version. menghajar paling enggak dari dasar. Hajar sini software ini oke. Ya, jadi ya kesannya kayak Trial version. ya sangat berterima kasih sekali dengan adanya forum ini. Keren banget lah. Trial Kalau kalian version. pengen coba, monggo bisa menanamkan ke masing-masing diri sendiri. Trial Coba cari version. software yang unik. Ada yang mungkin pengen belajar sesuatu yang apa? Trial Ada kayak version. aku tahu ada yang belajar 3ds Max, ada yang belajar Rhinoceros, ada yang belajar Trial Corona, version. banyak banget itu. Nanti bisa di spill atau dibagi spesifikasinya. Trial version. Boleh. Nanti enaknya di belakang deh. Serius. Trial version. 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 Mari. Yo monggo. Kalau ya, tak semua monggo. Ada yang pengen Trial disampaikan. version. Trial version. Enggak mas, nggak ada. Mungkin dari Sela atau Najib. Trial version. Trial version. Trial version. Apa? Dari perhalan. Trial version. Udah selesai dah, udah nggak ada yang mau tanya. Trial version. Sudah selesai. Oke, makasih buat Mas Hilmi sama teman-teman. Terus semoga kedepannya tetap bisa lanjut. Terus abis itu
Saya sendiri minta maaf kalau ada kekurangan, terus juga terima kasih lagi buat yang udah gabung. Terus juga see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lupa upload tag Tridikat baru